Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Ia yang memiliki banyak nama, ia yang tak bisa dipercaya dan memutarbalikkan kata-kata. Kehancuran dan runtuhnya Numenor merupakan tujuannya. Sauron, pelayan Morgoth, orang-orang mengenalnya. Di sini kita akan nge-breakdown official trailer dari season kedua The Rings of the Power, prequel The Lord of the Rings yang baru aja rilis teman-teman. Dan di season kedua ini sudah berfokus nih, udah ketahuan villainnya siapa, yaitu Sauron, yang pada masa itu di Second Age dan di series ini akan dikenal dengan nama Anatar. Langsung aja kita bahas teman-teman ya. Dijadwalkan rilis dan premier di Amazon Prime tanggal 29 Agustus tahun ini. Jadi make sure kalian pantengin terus channel Jokastoy untuk breakdown per episodenya untuk season kedua The Rings of the Power. Kalau untuk The Rings of the Power season pertama itu adalah konten top of the top di channel YouTube Jokastoy. Thanks banget bagi kalian yang selalu support dan nonton video Jokastoy untuk breakdown The Rings of the Power ini. Langsung aja kita mulai breakdownnya. Ada Easter egg dan detail apa aja. Here we go. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, ini kita nge-breakdown teaser trailer dulu ya teman-teman. Nanti official trailernya biasanya dirilis akhir Juli ya, berdekatan dengan rilisnya series The Rings of the Power season kedua ini. Scene opening dibuka dengan Halbrand yang berjalan menuju Mount Doom di Mordor. Seperti di akhir season pertama, ledakan lahar vulkanik dari Mount Doom yang direncanakan Sauron dan bangsa Orc itu menciptakan Mordor yang nantinya akan menjadi benteng pertahanan Sauron. Mordor memiliki benteng alami dikelilingi 3 gunung besar. Di arah utara ada gunung Erdlethu, sedangkan di arah selatan dan barat ada gunung Eveldath. Nah, hal ini yang membuat Sauron memilih Mordor jadi benteng pertahanannya. Next scene terlihat seorang laki-laki mirip Halbrand dengan kumis dan jenggot yang berbeda dengan versi Halbrand Sauron. Kemungkinan ini adalah Halbrand yang asli dan akan ada scene flashback gitu menceritakan Halbrand asli sebelum Sauron membunuhnya, mencuri wajah serta penampilannya. Karena ini Halbrandnya kelihatan manusiawi gitu ya guys. Raut wajahnya seperti sedih. Kemudian terlihat scene kurcaci dwarf Prince Durin keempat di kerajaan bangsa dwarf Khazad-dûm sedang orasi dan berteriak seorang iblis kuno dan sangat hebat sudah kembali. Ini dia mungkin ngomongin Sauron ya guys, atau mungkin Balrog yang juga bersarang di Khazad-dûm. Scene berganti ke sebuah lahan bekas terbakar yang hitam dan penuh abu vulkanik. Terlihat ada slime berwarna hitam seperti beracun, mirip simbiot Venom ya guys yang merambat dan berjalan sendiri gitu ya guys. Benar-benar mirip simbiot Venom. Ini kemungkinan adalah scene transformasi Sauron karena dia kan adalah seorang Maiar, pelayan dewa-dewi Valar. Sangat mudah baginya untuk berubah bentuk, transformasi shape shifting menjadi apapun yang dia inginkan. Di sini Sauron akan bertransformasi menjadi Anatar, bentuk elfnya si Sauron ini. Bagi kalian yang gak familiar sama Anatar, Anatar itu perwujudan lain Sauron yang meniru bangsa elf dengan rambut putih emas yang panjang serta pointy ears, kuping runcing macam elf. Tentu ini bukan bentuk aslinya si Sauron ya, karena ia bisa berubah-berubah bentuk gitu ya. Jadi dark spirit, elf atau makhluk besar dengan armor hitamnya seperti di The Lord of the Rings. Simbiot hitam ini jugalah yang mempoisoning atau meracuni pohon, tumbuhan, daun di Lindon, Elven Realm sebagai manifestasi kejahatan Sauron yang mulai bangkit dan meracuni orang-orang. Next scene terlihat pasukan Galadriel yang dikepung sebuah entitas jahat di tengah hutan berkabut pada malam hari yang kemungkinan hutan ini bernama Barrow Downs, sebuah hutan tua yang ada sejak zaman First Age. Mereka ini diserang oleh roh jahat dark spirit yaitu Borrow White yang menghuni hutan Barrow Downs. Kalian bisa lihat ya bayangan ini dengan mata menyala. Borrow White mengepung mengelilingi mereka. Jadi ada banyak di sini Borrow White-nya guys. Di sini ada Galadriel, Elrond dan karakter baru yang akan join di season kedua yaitu suami Galadriel, Celeborn yang diperankan oleh aktor Callum Lynch. Dan ada 2 elf baru nih ya, origin karakter yang akan gabung di tim Galadriel berambut hitam ini guys. Next terlihat scene seorang wanita dengan tangan berlumur darah mengeluarkan kekuatan sihir sekumpulan kupu-kupu berwarna coklat. Terlihat ia berada di sebuah tempat kerajaan di bagian bawah basement gitu ya teman-teman. Ini bisa di mana aja sih tempatnya. Wanita ini kemungkinan adalah penyihir putih yang sama dengan 3 penyihir pengikut Sauron di season pertama yang juga mengeluarkan sihir kupu-kupu juga ya guys. Nama mereka itu The Dweller, The Nomad, dan The Ascetic. Mereka ini adalah cult atau
atau perkumpulan yang banyak ya, nggak cuma satu guys. Bisa kalian lihat bajunya sama berwarna putih dan memiliki kekuatan sihir yang jahat. Penyihir ini berasal dari Rune, the White Witch. Mereka ini macam pelayan servant of Dark Lord Sauron. Next terlihat dahan akar pohon yang tumbuh menjalar menuju seseorang di depannya yang kemungkinan adalah Celebrimbor. Ini scene-nya ada di Lindon dengan bangsa orc di hutan sedang menuju Eregion, realm of the Elven Smith untuk menyerang bangsa elf, bangsa pandai besi. Next terlihat scene Celebrimbor di ruangan forge penempaan pandai besinya terkejut melihat sebuah cahaya yang terang benderang dengan sosok bayangan hitam yang mendekat. Penampakan ini mirip penampakan mata Sauron di trilogi The Lord of the Ring ya guys. Penampakannya mata Sauron. Bayangan ini yang dilihat Celebrimbor bisa aja Anatar atau Sauron dalam wujud elfnya yang datang menemui Celebrimbor untuk mengelabuinya. Next terlihat scene Sauron yang sedang tersenyum lebar dengan raut wajahnya yang manipulatif. Sauron ini omongannya nggak bisa dipercaya ya gengs. Ia sedang berada di Eregion, tempatnya Celebrimbor yang sedang berada dalam kekacauan. Dengan kalimat narasi wanita yang ketakutan berkata, mungkin dia sudah di sini, mungkin dia sudah berada di sekitar kita. Dia ini maksudnya Sauron guys. Next scene terlihat kota wilayah tepian tebing yang merupakan wilayah Numenor. Kemudian terlihat di scene ini Galadriel dan Elrond yang mengendarai kuda terburu-buru menuju ke sebuah pegunungan, atau bisa aja ini pergi dari kejarannya si Anatar ya. Kemudian terlihat wanita tenggelam berbaju putih dan ini adalah Queen Tarmiriel atau Ratu Numenor. Maybe aja dia sedang bermimpi ya melihat vision atau masa depan kerajaan dan bangsanya yang akan hancur. Numenor ini tenggelam dan hilang dihantam lautan ombak yang sangat besar seperti nanti fate atau takdirnya bangsa Numenor dan kerajaan Numenor. Atau bisa aja ini memang si Tarmirielnya menenggelamkan diri, kita juga belum tahu. Next terlihat scene monster hitam besar yang menakutkan dinamakan The Watcher in the Water. Salah satu makhluk air mengerikan dan misterius dengan banyak tentakel dan mulut yang sangat besar bersembunyi di bawah laut, tepatnya di tembok barat Moria, di mana tembok ini berfungsi sebagai bendungan sungai Siranon. Ada manusia yang hendak dimakan oleh monster itu ya. Siapakah dia? Seperti pakai baju putih nih. Apakah Tarmiriel? Kemudian di scene ini terlihat Princess Disa, istri dari Prince Durin keempat bangsa Kurcaci, dan terlihat scene ayahnya si Durin, yaitu King Durin ketiga yang melihat cahaya di atas celah ruangannya dan ada sedikit reruntuhan batuan gitu ya. Dilanjut dengan jembatan Khazad-dûm yang hancur oleh batu besar yang berjatuhan dari langit-langit. Ada yang menyerang Khazad-dûm nih. Apakah ini Balrog yang mulai terbangun? Balrog ini dia terlihat di season pertama itu ya, ketika High King Gil-galad menjelaskan tentang batu mithril yang mengandung cahaya Silmaril. Next ada scene Elendil berteriak berdesakan di kerumunan pasukan Numenor. Mungkin ia hendak mengelindungi anaknya itu ya gengs. Next ada Galadriel yang seperti dalam pengaruh halusinasi Sauron berteriak histeris dengan latar berwarna merah gelap. Di sini Galadriel masih berada di Lindon, tetapi bedanya ini bercahaya merah dan dark gitu ya guys. Ini pasti permainan pikiran Sauron. Seperti di season pertama kan, Sauron itu mempermainkan pikirannya si Galadriel seolah-olah Galadriel hendak dijadikannya istri gitu. Next ada orc yang menjijikan terlihat sedang membangun markas mereka di Mordor dan menjilat darah dari belati. Yah, orc ini selalu menjijikkan ya geng. Selanjutnya terlihat scene di Eregion dan Lindon. Terlihat ada scene 3 Elven Rings, 3 cincin elf yang akhirnya dipakai ya. 3 cincin ini ialah Vilya, Narya, dan Nenya, mewakili elemen api, udara, dan air. Nenya dipakai Galadriel, Narya dipakai Círdan, Vilya dipakai High King Gil-galad. Nah ini karakter baru juga nih nanti akan muncul ya, yang akan memakai cincin Narya, yaitu si elf Círdan. Sembari terlihat scene pohon peri di Lindon ini menjadi subur kembali dengan daunnya yang menjadi indah. Di season pertama kan pohonnya hancur dan terkena racun serta tumbuh-tumbuhan juga ya. Namun berkat 3 cincin elf ini yang bersatu, pohon dan lingkungan pun menjadi normal. Jadi ini berjalan dengan lancar ya penyatuan The Rings of the Powers. Next kita melihat King Durin yang menerima cincin dwarfnya berbatu permata biru gitu teman-teman ya. Karena kan nanti akan ada 7 cincin yang diberikan ke 7 raja
raja dwarf atau kurcaci. Di sini cincinnya berwarna biru gitu. Di buku yang memberikan 7 cincin kepada para kurcaci ini adalah si Anatar atau Sauron. Nah, aku nggak tahu siapa yang ngasih cincin ini kepada si King Durin ketiga ya. Kemungkinan ya si Sauron sih. Next terlihat elf Arondir dan Isildur yang bekerja sama mengalahkan bangsa orc di sebuah hutan. Isildur ternyata selamat ya dari tragedi Mount Doom di season pertama, dan Arondir akhirnya terlihat lagi di sini. Aku kesel banget ya lihat rambutnya si Arondir ini ya, cepak botak gitu ya teman-teman. Coba sih dikasih rambut panjang gitu ya bangsa elf ini, betul-betul mengganggu penglihatan mata banget ngelihat elf tapi rambutnya botak atau rambutnya pendek gitu. Kemudian terlihat kerajaan Numenor dan Parazon yang mengendarai The Great Eagle atau elang raksasa. Parazon ini kan merupakan penasihatnya Guintar Miriel. Parazon terlihat marah dan memegang pedangnya. Kemungkinan ia akan menyatakan perang dengan orang-orang yang membuat Tar Miriel itu jadi buta seperti di season pertama. Next ada scene si Theo, anaknya Bronwyn ini dan Isildur yang terlihat ketakutan di sebuah gua. Bangsa orc di sini dipimpin Adar menyerang Eregion dengan ketapel bola api untuk menguasai The Rings of Power. Sauron dan bangsa orc akan meluluhlantakkan Eregion, Realm of the Elven Smith, dalam upaya mereka merebut The Rings of Power itu. Next ini ada si Adar nih, versi season 2 dengan penampilan baru. Karena Adar di sini di recast ya, aktornya diganti. Yang baru ini Adar diperankan oleh Sam Hazeldine. Yang sebelumnya Adar diperankan oleh aktor Joseph Mole ya teman-teman. Jadi kayak diganti gitu. Malah tambah lebih sangar Adarnya mukanya di sini ya guys daripada di season pertama. Next kita melihat di sini Stranger atau kakek tua dengan kekuatan sihirnya yang hebat dan juga baik menghentakkan tongkatnya ke tanah. Yap, ini sekali lagi bukan Gandalf ya. Gandalf itu baru diutus ke Middle Earth pada Third Age atau zaman ketiga. Ini tuh adalah The Blue Wizard atau Istar yang diutus pada saat Second Age atau zaman kedua. Aku udah pernah bahas tentang asal-usul The Blue Wizard atau Istar ini yang orang-orang salah mengira ini Gandalf di video YouTube aku ini ya. Nonton ya guys. Terlihat di sini Nori Brandyfoot yang berpegangan dengan sebuah tali karena efek kekuatan Blue Wizard ini anginnya sangat kencang banget ya guys. Kemungkinan ini mereka berada di Rune atau perjalanan menuju Rune. Karena di akhir season 1 Nori dan Stranger The Blue Wizard Istar ini hendak menuju ke Rune. Next terlihat Galadriel beraksi dengan panahnya menyerang musuhnya. Ini scene maybe aja masih di awal tadi ya ketika mereka diserang di hutan Barrow Downs oleh roh Barrow White. Terlihat itu ada yang pingsan tuh timnya Galadriel. Terlihat scene kerumunan orc yang terpental oleh serangan ledakan api, serta Elrond lengkap dengan armor perangnya dan kudanya membawa pasukan bala tentara bangsa elf lengkap berkuda dari Lindon untuk membantu dan mengalahkan serangan pasukan orc di Eregion. Gila, keren banget ini scene-nya ya, merinding banget guys. Next terlihat nih Celebrimbor yang babak belur berusaha membakar, menghancurkan sekitar 8 cincin The Rings of the Power ke dalam pembakaran. Kayaknya 8 lebih sih ya. Celebrimbor ini takut cincin-cincin power itu akan dikuasai Sauron. Ini mungkin adalah sisa cincin yang untuk para manusia maybe ya. Jadi kan nanti si Celebrimbor ini akan menempah dan membuat beberapa cincin teman-teman ya. Nah, di awal season pertama kita diperlihatkan pembuatan dari 3 cincin utama, yaitu cincin untuk bangsa elf yang aku sebutkan di awal tadi. Berikutnya juga dia akan membuat 7 cincin lain untuk bangsa kurcaci dan raja-raja dwarf. Kemudian sisanya 9 cincin 9 rings untuk raja-raja bangsa manusia. Nah ini nih yang paling mudah terkorupsi dan paling mudah dipengaruhi oleh kekuatan jahat Sauron. 9 raja-raja dari bangsa manusia ini terkorupsi dan menjadi Nazgul, jadi pelayan dan bawahannya Sauron langsung. Sehingga hal inilah yang diperkirakan oleh Celebrimbor yang akan terjadi di masa depan. Ia hancurkan cincin-cincin ini. Terlihat akhirnya full di teaser trailer ini gengs, Halbrand yang sudah bertransformasi dan menjadi Anatar bentuk elfnya Sauron. Ia mengejar Celebrimbor yang sudah berlumuran darah dan tangannya itu kayak terpotong. Kasihan banget nih Celebrimbor. Sauron dikepung tentara elf, namun ia menggunakan kekuatan pengendali pikirannya mengendalikan gerakan para tentara itu
untuk menghunuskan pedangnya ke arah rekan mereka sendiri dan membunuhnya. Gila sih ya, kekuatan si Sauron ini sangat mengerikan. Sembari dilanjutkan dengan scene penutup, ledakan energi di sebuah markas benteng fortressnya Morgoth dan Sauron di season pertama yang pernah didatangin oleh Galadriel dan timnya. Ledakan energi ini membuat lingkungan di sekitarnya membeku menjadi es. Ini merupakan benteng pertahanan Morgoth di wilayah utara bernama Utumno yang terselimut kekuatan jahat Morgoth dan badai bersalju serta dinginnya es yang abadi. Ini udah pasti scene flashback ya teman-teman, menceritakan bagaimana Utumno bagian utara ini tercipta sebagai benteng pertahanan Sauron yang dikelilingi es dan juga salju yang sangat dingin. Jadi di season kedua The Rings of the Power ini akan banyak flashback menceritakan beberapa plot hole sejarah dan perjalanan hidup origin beberapa villain yang kita lihat di season pertama, dan bagaimana sejarah terbentuknya beberapa event yang terkoneksi langsung dengan konflik utama The Rings of the Power. Dan akhirnya teaser trailer The Rings of the Power ini pun berakhir teman-teman ya. Itu dia tadi sedikit breakdown dan penjelasan dari aku scene per scene yang aku ketahui untuk teaser The Rings of the Power ini. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Kalau ada yang aku lewatkan boleh kalian komen di kolom komentar, kita diskusi bareng teman-teman ya. Oke guys, itu dia informasi dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa, bye bye and see you next time.